Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita di pengantar akuntansi. Walaupun mungkin kita agak cepat ya hari ini ya, karena seharusnya saya tadi ada rapat, cuman ini tadi saya masih izin dulu sebentar untuk membahas terkait dengan materi kita hari ini. Insya Allah kita nanti lanjut untuk pembahasannya jika ada yang belum dipahami di pertemuan yang akan datang. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi kita di pertemuan kita yang saat ini, yaitu terkait dengan masalah kas yang slide-nya sudah saya kirimkan tadi di grup, ya, di grup kelas. Kita pakai Zoom karena apa? Karena memang yang bisa direkam saat ini hanya Zoom untuk aplikasi yang paling umum ya. Google Meet saat ini fasilitas rekaman kuliahnya tidak ada. Jadi kalau memang menginginkan ada apa ya istilahnya kayak semacam dokumentasi terkait dengan apa yang saya sampaikan, ya bisanya kita pakai Zoom ini. Jadi kalau Google Meet, ya nggak apa-apa, saya juga bisa pakai Google Meet, cuman ya nggak bisa direkam. Jadi ya hanya sekali kita melakukan pertemuan dan nanti tidak ada dokumentasinya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan masalah kas dan rekonsiliasi. Ya. Apa sih istilah rekonsiliasi itu? Karena memang kalau di dunia akuntansi ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Rekonsiliasi itu pada prinsipnya adalah penyesuaian atau penyamaan jumlah. Karena kas itu kan bisa aja berada di beberapa tempat. Contohnya gini aja, misalkan ada di tempat kita ya, sebagai pihak yang mengelola dan di bank sebagai pihak yang menyimpan. Nah, antara catatan bank sama catatan pengelola itu kadang belum sinkron, ya, tidak sama. Sehingga ketika dilaporkan di laporan akhir, itu akan jadi masalah. Ya. Karena pada saat laporan akhir, catatan atas kas itu harus sama di semua pihak yang mengendalikan kas itu. Ya. Karena apa? Karena kas itu sangat penting. Sebab kalau sampai tidak sama, itu berarti nanti ada kesalahpahaman dalam pengakuannya. Kenapa kok begitu? Karena di dalam konteks kas itu sendiri, kita mengenal bahwa kas merupakan sebuah alat pembayaran yang memang ya memang uang, ya berbentuk uang, baik itu berbentuk uang kartal ataupun kira. Ya kartal itu artinya memang dia berbentuk uang tunai, sedangkan kalau kiral itu pasti melibatkan bank karena transaksional secara online ya atas kas itu sendiri. Sehingga kas itu punya karakteristik atau kriteria dia harus tersedia, harus ready. Kalau tidak ready berarti tidak ada kasnya. Ya kan? Ya nggak mungkin kalau kita mau melakukan pembayaran tapi kasnya nggak ada kan berarti itu tidak tersedia. Jadi itu tidak bisa karena kriteria kas itu harus ada. Kemudian dia memang sifatnya bebas karena apa? Nilai nominalnya bisa di-customize sesuai dengan kepentingan kita. Nah, oleh karena itulah maka rentan sekali kas itu penggunaannya, ya. Karena siapapun nanti yang punya kewenangan dalam mengendalikan kas itu pasti bisa kemungkinan untuk melakukan penggunaan. Nah, untuk menghindari sesuatu yang sifatnya kesalahgunaan, ya mungkin ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi pemborosan, kebocoran, atau mungkin penggunaan kas yang tidak pada tempatnya, maka kita harus mengendalikan kas mulai dari pencatatannya. Ya. Nah, beberapa hal terkait dengan bentuk-bentuk kas itu tidak saya sampaikan ya. Nanti mohon dibaca dulu aja.
Ya, seperti apa? Sertifikat deposito, kemudian cek, ya. Cek itu ada yang bersifat mundur, ada yang cek sing cuman bohong-bohongan, namanya cek kosong. Ya. Kemudian ada perjanjian dengan pembayaran di muka. Nah itu beberapa pengertian-pengertian dulu aja ya. Kemudian ada bank overdraft, ya. Kemudian ada cek yang belum dikirim, ada saldo kompensasi. Ini dibaca dulu aja, ya. Beberapa istilah-istilah ini dibaca dulu aja. Karena itu sepertinya hanya dipakai untuk menambah perbendaharaan pemahaman terkait dengan istilah terhadap kas. Ya. Nah, yang paling utama di sini harus kita ketahui bahwa ada dua hal yang penting nanti dalam mengendalikan kas. Yang pertama, kita harus berpikir terkait dengan likuiditas. Itu dalam pengertian bahasa akuntansi ya. Likuiditas itu apa? Likuiditas itu adalah sebuah kondisi yang terjadi akibat keseimbangan antara jumlah kas yang kita miliki dengan jumlah kewajiban yang harus kita bayarkan. Karena apa? Karena salah satu sumber dari kas itu bisa saja berasal dari hutang atau pinjaman. Nah, ketika kas itu bersumber dari pinjaman, tentunya kan kita harus berpikir gimana caranya untuk mengembalikan tiap bulan, misalkan begitu. Nah, selain berpikir terkait dengan pengembaliannya, juga berpikir terkait dengan penggunaannya. Karena ketika kita membutuhkan kas itu, artinya kita tahu kita akan menggunakan kas itu untuk apa. Sehingga untuk semua penggunaannya, baik itu untuk operasional maupun termasuk juga untuk pengembaliannya tadi, itu harus tersedia. Oleh karena itu, minimal jumlah kas dan jumlah kewajiban minimal harus sama. Minimal ya. Itu pun masih dalam posisi ya berimbang ya. Berimbang itu ya kita belum aman sebenarnya. Karena apa? Karena kita hanya berpikir terkait dengan jangka pendek. Nah, kalau kita berpikir terkait dengan jangka panjang, maka jumlah kas yang ada dengan jumlah kebutuhan yang harus kita cukupi harus lebih banyak jumlah kasnya. Itu artinya likuiditas kita aman. Nah, selain itu kita juga berpikir terkait dengan earning atau keuntungan yang nanti akan kita hasilkan. Ya. Sebab kalau kita hanya bicara terkait dengan penggunaan kas secara pas-pasan aja ya, keuntungan yang kita terima juga tidak optimal. Nah, sehingga apa? Sehingga ke depan kira-kira ya kebutuhan terkait kas itu tetap lebih banyak daripada aktivitas menghasilkan kasnya. Nah, oleh karena itulah maka dalam operasional kas itu membutuhkan yang namanya perencanaan. Ya, perencanaannya meliputi apa? Yang pertama jelas meliputi sumber penerimaannya. Kita harus tahu dulu kira-kira nanti kita akan dapat kas dari mana. Dalam konteks sederhana saja, misalkan operasional harian kita, gitu ya, operasional bulanan kita, nanti membutuhkan kas itu nanti dari sumber apa? Karena di situ nanti kita harus bisa mengetahui ketika menggunakan itu harus jelas dari mana itu nanti diterima. Nah, diterima itu tidak kok menunggu ketika diterimanya itu sudah ada, gitu ya. Tetapi harus kita rencanakan dulu penerimaannya itu tadi dari komponen apa saja yang bisa menambah saldo. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakannya. Mau dipakai untuk apa? Jadi kita harus punya perencanaan. Sebab kalau nanti kita tidak punya perencanaan, seringkali terjadi yang namanya penggunaan yang tidak kita kendalikan, di luar kendali, out of control. Nah, yang jadi masalah adalah ketika pengendaliannya itu nggak ada, terus kemudian penggunaannya itu semaunya, sehingga jumlah yang nanti akan digunakan lebih banyak daripada yang kita terima. Nah, itu yang jadi masalah. Sebab apa? Akan terjadi kekurangan. Kalau kekurangan itu berarti terjadi defisit. Loh, kalau kelebihan juga tidak ada masalah toh? Ada. Karena nanti ada yang namanya istilah kas menganggur. Nah, kas menganggur itu kalau nggak ada perencanaan, ya nanti akan dinikmati oleh pihak lain. Kan ini. Tetapi kalau memang tahu bahwa ada jumlah yang menganggur, maka harus ada perencanaan minimal itu tidak menganggur. Ya, minimal itu nanti bisa berputar dan menghasilkan. Ya, dalam bentuk apapun, karena akan lebih baik kalau itu bisa dialokasikan untuk perputaran yang menghasilkan daripada menganggur. Nah,
Itu semua sebenarnya tujuannya untuk apa? Yang pertama jelas mengamankan, ya. Karena posisi hal tersebut itu sangat riskan untuk terjadi penyalahgunaan. Nah, oleh karena itu teknis atau cara untuk melakukan pengamanan terhadap kas itu juga harus kita rencanakan jauh-jauh sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah menjamin adanya sebuah ketelitian, ya, ketelitian terkait dengan penggunaan kas tersebut, sehingga tidak ada penggunaan yang tidak pada tempatnya. Yang ketiga adalah analisis efisiensi, ya, karena kalau tidak terjadi efisiensi berarti ada HP-nya abang ini lagi. Hah? Aku balik sore. Untuk Mas Abdika mungkin bisa dimatikan speakernya, teman sekelas bisa mendengarkan percakapannya semua. Oke. Jadi untuk kebijakan kas yang jelas orientasinya adalah untuk melakukan sebuah pengawasan, baik itu secara akuntansi maupun secara administrasi, ya. Jadi di sini. Nah, beberapa hal yang mungkin sifatnya adalah pemahaman-pemahaman terkait dengan ketentuan-ketentuan, nanti coba dibaca-baca dulu, ya. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan apa maksudnya. Nah, kita sekarang langsung aja melihat sebuah mekanisme rekonsiliasi tersebut. Kita coba lihat data terkait dengan perincian dana kas. Ya. Kita gunakan aja nilai yang kecil, ya, maka kita sebut dengan nama kas kecil. Katakanlah ini adalah sebuah data, ya, yang mana terjadi perubahan antara tanggal 20 Desember dengan tanggal 31 Desember. Ya, nilainya sama. Ya, nilainya sama. Tetapi beda terkait dengan penggunaannya. Nah, data seperti inilah yang berpotensi nanti perlu untuk disesuaikan. Ya. Nah, ini perlu disesuaikan. Nah, sekarang bagaimana penyesuaiannya? Penyesuaiannya yang pertama jelas kita harus membuat jurnal. Nah, secara akuntansi itu tidak akan luput dari sebuah jurnal. Ya. Nah, jurnal yang dibuat itu tanggal berapa, kan gitu. Yang jelas karena datanya di sini ada 2, maka kita ambil jurnal untuk tanggal 1 Desember dulu. Ya. Tanggal 1 Desember, kita buat jurnal seperti ini misalkan. Ketika ada pembentukan dana kas kecil. Ya. Nah, apa yang ada di tanggal 20 Desember? Anggaplah ini adalah kebutuhan akan kas. Sedangkan tanggal 31 Desember itu adalah alokasi yang diarahkan dari kas. Nilainya sama. Ya, nilainya sama. Nah, sehingga dari keduanya itu kita bisa membuat 2 jurnal. Jurnal yang pertama adalah jurnal untuk membentuk kasnya. Jurnal yang kedua adalah untuk mencatat kebutuhannya. Nah, nilainya sama, 250.000, ya. 250.000, di mana di posisi 1 Desember itu adalah jurnal ketika membentuk dana kas yang dialokasikan. Maka jurnalnya seperti itu, ya. Debit kredit semoga masih ingat, ya. Ya, debitnya adalah dana kas kecil karena kita memang ingin membentuk dana kas kecil itu sehingga dia ada di debit, jumlahnya nanti bertambah yang bersumber dari alokasi kas yang berasal dari bank. Nilainya 250.000. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan backup terkait dengan kas yang dibentuk.
Bisa ada potong kayu, potong apa? Gimana ini? Lu bebas. Gimana? Oke ya, buat Bisa. Tapi kan jualan nyampe lagi kan. buat Mas Muryono mungkin bisa di off kan ya speakernya ya. Oke, nanti kalau nggak di off kan saya nggak bisa didengar nanti suaranya. Oke ya. Kalau memang menyimak kuliah ini, Mas Muryono coba di off kan ya. Nanti temannya yang lain kasihan karena tidak bisa mendengarkan suaranya nanti. Oke. Untuk pengisian kasnya itu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya untuk apa? Berarti inilah yang nanti akan dimasukkan sebagai biaya. Nah, kemudian bisa saja seperti ini, kebutuhannya sama pengisian jumlah kasnya tidak sama, ya kan? Kebutuhannya adalah 242, sedangkan pengisiannya 250, sehingga di sini ada selisih. Nah, selisih itu bisa selisih positif, selisih negatif, selisih lebih, selisih kurang. Ya, kalau selisihnya itu adalah selisih lebih, maka nanti dia akan masuk ke posisi kredit. Ya, kalau selisihnya itu kurang, nanti masuk di posisi debit. Jadi seperti itu untuk pencatatan jurnalnya. Untuk semua saja ya, tolong diingat bahwa ketika masuk Zoom, default-nya itu on untuk mic-nya. Ya. Jadi Pak, semua maaf, percakapan kalian kelihatan semua nanti. suaranya kecil. Ya, karena yang lain sedang berisik. Ya, jadi saya tidak bisa maksimal, kalah dengan yang lain. Jadi mohon semua di-off-kan dulu ya. Coba dicek semuanya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita akan mengalokasikan pengisian kembali kasnya. Ya, sekarang kita lihat aja tanggalnya. Ya, ini tadi kan pembentukannya. Jadi diawali dengan kita menyisihkan dana untuk kas kecil, kemudian kita membentuk pengisian kas kecil, kemudian dilanjut lagi dengan mencatat biaya yang terjadi untuk mengisi kembali kas kecil. Nah, dengan periode tanggal yang berbeda. Ya, ini kita lihat, kita ngisinya tanggal 1. Kemudian kita menggunakannya tanggal 20. Kemudian ngisi lagi di akhir bulan ya. Diisi lagi. Tapi di akhir bulan itu posisi mengisi tanggal 20 sampai tanggal 21 ya. Sehingga di sini nanti nilainya bisa aja beda. Ya kan? Di sini 242250, di sini 222.500. Nah, nggak ada masalah. Itu berapapun nilainya itu tidak ada masalah, ya. Karena apa? Karena posisinya adalah penggunaan. Ya. Yang paling penting setiap kali penggunaannya itu harus ada pencatatan. Nah, pencatatannya harus dalam bentuk jurnal seperti ini. Nah, jurnalnya itu rata-rata hanya jurnal kas, sehingga paling hanya mencatat kebutuhannya untuk apa, terus total nilai kasnya berapa. Ya, cuman begitu aja. Ya, ini untuk masalah jurnal yang perlu dibuat. Nah, oke. Nah, ada sebuah warning, ya. Ada sebuah warning yang perlu dipahami. Misal begini, tanggal 31 Desember itu tidak ada pengisian kembali. Nah, kalau tidak ada pengisian kembali, ya, ini, maka apa yang kita harus masukkan? Nah, seperti ini.
Kalau tidak ada pengisian kembali, berarti ya kita hanya mencatat nilai yang sama. Nilai yang sama dengan kebutuhan tadi. Coba ingat, kalau kita ada pengisian kembali, berarti alokasi dana kasnya itu langsung dari bank. Jadi kita transfer dari rekening bank untuk mengisi kas kecil. Ini kalau ada pengisian kembali. Tetapi kalau nggak ada pengisian kembali gimana? Ya seperti ini. Kita hanya mencatat biayanya, langsung kita bebankan kepada kas kecilnya. Nah, di sini posisinya kita tidak tahu apakah kas kecil itu masih ada duitnya atau tidak. Tapi kalau masalah pencatatan kan tidak apa-apa, monggo catat aja. Ya, hanya pencatatannya toh itu. Nah, tapi masalahnya apakah ini nanti bisa tercukupi atau tidak, lah itu yang kita tidak bisa ketahui. Yang jelas ketika kita melakukan pencatatan, maka di sini nanti kita akan membedakan. Kalau ada pengisian berarti di situ ada apa namanya alokasi dari bank. Kalau nggak ada pengisian itu tidak ada alokasi dari bank. Oke. Kita sementara sampai di sini dulu ya untuk pembahasannya. Tolong untuk materi selanjutnya ini adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan penyetaraan. Ya, penyetaraan atas perubahan atau perbedaan antara yang dicatat dan yang dilaporkan. Tolong itu dipahami, dipelajari dulu. Ya, kalau paham ya syukur ya. Kalau belum paham wajar. Tolong itu dipelajarin dulu. Nanti kita dibahas lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan bagaimana kita mencoba melakukan penyesuaian atau melakukan rekonsiliasi. Saya belum bisa melanjutkan untuk kuliah ini sampai dengan tuntas. Seperti yang tadi dari awal saya sampaikan, tadi ada rapat yang saya tinggalkan sehingga saya harus kembali lagi ke sana. Ya, jadi mohon maaf sebelumnya. Nggak apa-apa, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan dulu untuk mencoba memahaminya, atau nanti kita lanjut aja untuk mencoba membahas satu persatu terkait dengan teknis rekonsiliasinya untuk pertemuan yang akan datang. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas siang ini. Mohon maaf sebelumnya kalau tidak bisa sampai dengan selesai untuk materinya. Insya Allah kita akan lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya. Sementara saya tutup dulu untuk kuliah kita hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan di WA-kan di grup atau dikirim langsung ke saya. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum.